Halo, perkenalkan nama saya Eko Herlistayero dengan NIM 21220032. Eh, Video kali ini saya akan membuat video tentang deteksi jamur, apakah itu beracun atau tidak, dengan menggunakan dataset mushroom, data klasifikasi dari Kaggle, eh, berbasis Streamlit. Yang pertama-tama kita buka adalah kita membuka Chrome, lalu kita buka Colab. Karena di sini saya sudah menginstal datasetnya, kita tinggal langsung aja ke Colab untuk menjalankan kodenya. Kita beri nama. Di sini deteksi jamur kita menggunakan dua algoritma, yaitu LSTM dan SVM. Kita connect dulu. Oke. Ini adalah kodenya. Saya akan jelaskan sedikit-sedikit. Kita pasti ada di sini. Pertama itu load dataset, kita masukkan dataset kita dari sini, drive. Dataset saya itu mushroom. Kita salin jalur, kita pastikan ke sini. Oke, lalu sini kamu untuk mapping, yaitu kelas E yaitu edible, B itu poisonous, dan shape itu B, bell itu C. Itu nama-nama di dalam datasetnya yang kita mapping. Terus kita menggunakan kamus untuk mengganti nilai dalam data frame-nya. Kita lebih encoder, lalu kita split data menggunakan fitur itu X dan target itu Y, yaitu dari data, yaitu dari kelas. Lalu kita split datasetnya, terus kita training dan dataset testnya. Kita buat fitur, terus kita transfer testing data, lalu kita save. Kita put LSTM itu yaitu sample, time tab, dan fiturnya. Lalu kita membuat model LSTM-nya. Setelah kita membuat modelnya, lalu kita compile model LSTM tersebut. Habis itu kita overfitting, lalu kita train model LSTM itu. Di sini trainnya saya menggunakan 100 epoch dengan bit size 32 bit size. Lalu kita ekstrak fiturnya, fitur model LSTM-nya, terus kita train SVM fitur kita ekstrak fitur yang kita ekstrak dari LSTM model tadi. Terus kita prediksi, lalu
close model, lalu kita print hasilnya. Kita jalankan. Agak sedikit lama. Ini baru 10. Ini kita untuk mendapatkan model LSTM dan model SVM dalam bentuk atau tipe file pickle. Sembari kita menunggu selesainya, kita menyimpan scalar dan model. Itu scalar. Nah, berikut klasifikasi reportnya. Kelas 1 menggunakan sampel 843, kelas 0 itu menggunakan sampel 843, terus kelas satunya menggunakan sampel 782 dengan jumlah sampel 1625 ribu. Terus akurasi, terus makronya 100%, weight-nya juga, weighted-nya juga 100%. Oke, lalu kita jalankan. Kita bisa lihat di sini akan menampilkan hasil. Kita jalankan ini, kita menyimpan scalarnya, simpan model LSTM-nya, kita simpan model SVM-nya. Nah, ini sudah muncul LSTM-nya, tipe filenya pickle, terus scalarnya, ada SVM-nya, terus kemudian kita harus buat menyimpan informasi encoding. Tipe file JSON, dia akan muncul di sini. Ini kita di kolom input tulis itu nilai asli dari dataset, terus kita encode itu lalu kita ini akan menampilkan nilai atau memproses nilai yang telah di encoder, terus mapping antara nilai asli dan encoder, terus kita simpan encode-nya ke file JSON, yaitu di sini. Ini sudah ada. Oke, langsung saja kita install. Oke, kita install aja semuanya. Tadi encode. Terus kita ini kita install, download. Ini juga SVM modelnya download juga. Sini saya atur untuk Ctrl X, kita pindah ke responsi folder untuk file-file responsi saya. Oke. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke Streamlit. Cloud ini ya. Oke, karena di sini saya sudah membuat akun, jadi otomatis langsung masuk. Lalu kita membuat akun, kita membuat template aplikasinya, kita buat nama repositorinya, PEMSYS
21220032. Oke, kita samakan saja URL-nya. Oh, kita hapus yang ini aja. Oke, yang ini. Oke. Oke. Prapemsys. Coba kecil-kecil. Oke. Kita deploy. Untuk kode-kode untuk kode Streamlit-nya saya sudah siapkan, tinggal pindahkan saja. Ini kita import Streamlit-nya, terus kita import pickle-nya, kita import JSON, terus kita import pandas-nya, terus fungsi untuk membuat model file-file yang didukung kayak tadi kita encode di JSON, terus kita scalar pickle, LSTM pickle-nya, terus SVM-nya, ini kan LSTM, terus ini SVM. Oke, sekarang belum. Oke, kita bersabar. Masih pengen remote. Oke, sudah muncul. Kita ke Streamlit-nya, Streamlit app.py. Di sini kita input kodenya. Sebelum itu kita buat folder dulu dengan nama model. Oke, enter. Nah, ini adalah URL kita untuk melihat previewnya. Oke, sekarang kita sudah membuat model. Sekarang kita masukkan file SVM-nya, scalar-nya, LSTM sama encode-nya, sama sekalian juga dataset-nya, tidak masalah, diinputkan saja. Kita Ctrl A, kita copy, kita pasti aja, udah bisa, kita izinkan. Oh, copy. Ini sudah ada di sini ya. Paste. Oke. Nah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah masuk. Sekarang kita masukkan kode yang tadi. Nih, yang fungsi untuk memuat atau menampilkan file. Kita Ctrl A saja. Kita copy. Kita paste. Oke, setelah kita memasukkan kode dari kita copy tadi, lalu kita klik localhost. Nah, di sini kita otomatiskan saja rerun. Jika kita run di sini, no module square, tidak ada. Oke, berarti kita
install. Tapi install. Oke. Tidak ada no modul name crash, berarti paket crashnya belum ada. Kita install pip install crash. Oke. Oke, kita apa lagi? Tidak ada modul yang bernama TensorFlow. Oke, kita install lagi juga TensorFlow-nya. Pip install TensorFlow. Oke, sabar. Langsung. Coba kita rerun. Nah, oke, sudah jadi. Oke, di sini sudah selesai installnya. Nah, kita rerun ulang. Oke, coba kita tes prediksi apakah bisa dimakan atau tidak. Kita bel, terus smoothnya kita ganti browse, terus kita brown yang kita ganti white, terusnya kita ganti no bruise, non, coba kita non aja, free, oke. Crowded, kita broad. Apakah jenis jamur ini beracun atau tidak? Coba. Oke, jamur ini bisa dimakan. Gasin aja bang. Oke, itu hasilnya. Berarti jamur ini bisa dimakan. Coba kita ganti convex, terus smoothnya, terus kita yang green, brush, terus kita almond. Coba kita, apakah ini beracun? Jamur ini bisa dimakan. Oke, masih bisa dimakan. Kalau di sini jamur ini masih bisa dimakan ya. Orange. 1, 2. Search. Jamur ini beracun. Jangan dimakan. Oke, berarti jamur.
Angka selanjutnya ini kan sudah jadi ya aplikasinya. Sekarang oke, kita refresh recommended.txt. Kita untuk menyimpan file-file yang kita paket-paket yang kita install tadi, ya kayak Keras, TensorFlow, scikit-learn, kita simpan ke folder requirements.txt. Kita enter. Oke, coba kita buka. Nah, ini sudah ada di sini. Oke, lalu kita commit aja satu. Lalu kita commit and push. Kita always aja. Sudah selesai, lalu kita kembali ke awal. Coba kita cek. Oh, masih managed. Install. Proses install. Oke, jadi. Nah, ini kan tadi data yang kita pakai. Coba kita tes lagi. Jamur ini beracun, berarti tidak bisa dimakan. Oke. Mungkin itu saja tugas responsi saya kali ini, yaitu deteksi jamur apakah beracun atau tidak. Sekian, terima kasih.